Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Selamat datang dan selamat bergabung kembali bersama Ustadz pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Anda sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pelajaran tentang sumber daya alam atau yang biasa kita singkat dengan SDA. Oke, kita langsung saja. Ya, sumber daya alam. Apa saja yang akan kita pelajari pada materi pelajaran sumber daya alam ini? Ya, yang pertama yaitu pengertian dari sumber daya alam, maksud atau definisi dari sumber daya alam. Yang kedua, yaitu klasifikasi atau pengelompokan sumber daya alam. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya ialah manfaat dari sumber daya alam itu sendiri. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian atau arti dari sumber daya alam. Apa sih artinya sumber daya alam? Ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sebagai contoh, misalnya ada tumbuhan, hewan, batu, air, besi, angin, dan lain-lain. Ya, kita tahu tumbuhan, hewan ini adalah makhluk hidup. Biasa kita manfaatkan selain untuk bahan makanan juga untuk kebutuhan sandang dan papan kita. Oke, sementara batu, air, besi, angin itu merupakan benda mati yang tidak kalah penting juga manfaatnya dalam kehidupan manusia. Oke, jadi yang termasuk ke dalam sumber daya alam itu sendiri ada makhluk hidup dan juga ada makhluk tak hidup atau benda mati. Oke, kita bahas selanjutnya yaitu klasifikasi atau pengelompokan sumber daya alam. Oke. Di sini Ustadz akan mengelompokkan sumber daya alam berdasarkan 4 kriteria. Yang pertama yaitu berdasarkan ketersediaannya. Yang kedua, berdasarkan materi atau sifatnya. Yang ketiga, itu berdasarkan kegunaannya. Dan yang keempat, berdasarkan tempatnya atau habitatnya. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam dibagi dua. Yang pertama ada namanya sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan yang kedua ada namanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibagi dua. Yang pertama, sumber daya alam organik atau hayati. Dan yang kedua, ada namanya sumber daya alam anorganik atau non-hayati. Nah, berdasarkan kegunaannya, juga sumber daya alam dibagi dua. Yang pertama ada namanya sumber daya alam penghasil bahan baku. Yang kedua ada namanya sumber daya alam penghasil energi. Dan yang terakhir pengelompokannya berdasarkan habitat atau tempatnya. Ada sumber daya alam terestis dan ada sumber daya alam akuatik. Nah, Anda sekalian, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini untuk pengelompokan sumber daya alam itu insya Allah nanti kita akan bahas dua. Yang pertama berdasarkan ketersediaannya dan yang kedua berdasarkan materi atau sifatnya. Kita next ya. Nah, kita masuk ke pembahasan pengelompokan sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya. Oke, yang pertama tadi yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Apa maksudnya atau apa arti dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Ya, kita cek. Nah, ini maksudnya anak-anak.
Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat habis atau punah jika digunakan. Kenapa? Nah, jadi ada berbagai alasan dia dikatakan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang pertama, dia dapat didaur ulang. Yang kedua, ya, dapat tumbuh. Dan yang ketiga, dapat dibuat kembali. Sebagai contoh misalnya tumbuhan ya bisa dikembangbiakkan, hewan pun demikian bisa dikembangbiakkan. Air juga bisa kita peroleh kembali. Salah satu contohnya melalui daur hidrologi atau daur air. Nah, yang kedua ada namanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Maksudnya atau artinya ialah sumber daya alam tersebut dapat habis. Di sini ada beberapa kata atau kalimat yang Ustadz cetak tebal ya. Mohon jadi perhatian. Yang Ustadz cetak tebal ini merupakan kata kunci atau titik tekan dari setiap materi yang Ustadz sampaikan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat habis atau punah jika digunakan berulang-ulang. Oke, kenapa demikian? Nah, dia dikelompokkan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pertama, dia tidak dapat didaur ulang. Yang kedua, dia tidak dapat tumbuh dan berkembang biak. Dan yang ketiga, dia tidak dapat dibuat kembali. Nah, ini merupakan kebalikan atau tolak belakang dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sebagai contoh misalnya, minyak bumi, seperti bensin, solar, ya, pertalite, pertamax itu. Ketika digunakan habis tidak bisa digunakan kembali. Gas alam, contoh lain, ada barang-barang tambang seperti batu bara, tembaga dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan. Nah, sementara yang kedua pengelompokannya berdasarkan sifatnya. Pengelompokan sumber daya alam berdasarkan sifatnya itu dibagi dua juga. Yang pertama ada namanya sumber daya alam hayati atau organik. Yang kedua ada namanya sumber daya alam non hayati atau anorganik. Oke, apa itu sumber daya alam hayati atau sumber daya alam organik? Kita lihat dan perhatikan. Jadi sumber daya alam hayati maksudnya ialah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Ya, kata kuncinya makhluk hidup ya, berasal dari makhluk hidup. Hayati itu dalam bahasa Arab artinya hidup. Contoh seperti tadi ada tumbuhan dan hewan, flora dan fauna. Oke, yang kedua ada namanya sumber daya alam non hayati. Kebalikan dari sumber daya alam hayati atau anorganik. Yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati, seperti contohnya air, angin, barang-barang tambang, dan lain-lain. Nah, itu saja anak-anak sekalian yang bisa Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebagai penutup, supaya lebih barokahnya, Ustadz sampaikan pembahasan tentang sumber daya alam ini kita kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran, yaitu terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 48 sampai dengan 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. Artinya,
Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya, yaitu hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih, agar dengan air itu kami menghidupkan negeri yang mati atau tandus. Dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan, berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak. Di ayat lain juga dijelaskan, anak-anak sekalian, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak sia-sia. Pasti ada makna atau maksud di balik penciptaan dari ciptaan Allah tersebut. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Demikian anak-anak ya. Semoga apa yang Ustadz sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan sehingga dapat menjadi nilai ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.